Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang hanya mengharap ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya seorang muslim sejati terdidik oleh Al-Qur'an dan hadis, memiliki kepekaan dan ketelitian yang luar biasa. Apakah ketika ia beribadah, kemudian bagaimana dia bermuamalah, termasuk akidah yang ada di dalam dirinya. Fenomena-fenomena di akhir tahun, apakah itu akhir tahun Hijriah ataupun akhir tahun Masehi, tidak lepas dari huru-hara, pesta pora yang menjadi ekspresi umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya. Berawal dari latar belakang masalah, setiap penghujung tahun Masehi di bulan Desember, tanggal terakhir di malam tahun baru, berbagai kemaksiatan muncul. Mulai dari hubungan bebas, mabuk-mabukan, festival musik yang menimbulkan kekacauan, dan lain sebagainya. Kemudian para guru dan orang tua kita berpikir, bagaimana menyelamatkan bangsa ini? Bagaimana memberikan alternatif agar kemudian umat Islam dapat terselamatkan dari hal-hal yang disebutkan tadi. Yang kedua, yang menjadi latar belakang masalah, ketika mulai dibandingkan, kenapa kita mengadakan acara di tahun baru Masehi, tapi kenapa di tahun baru Hijriah tidak? Maka timbul kesimpulan yang kedua, bahwa tahun baru Hijriah pun harus dirayakan. Berbagai ekspresi, berbagai pandangan, istinbatul ahkam dari latar belakang masalah tersebut timbul. Maka muncullah berbagai praktek di akhir tahun itu yang dirangkum dalam sebuah istilah muhasabah. Muhasabah ini, kalau kita teliti dari akar kata, berawal dari sebuah kata hasaba yuhasibu. Tapi kemudian para ulama, diantaranya kita sebut ulama kontemporer hari ini, Al-Ustadz Amin Mukhtar, membuat sebuah buku Salah Kaprah Muhasabah. Dengan rinci beliau meneliti satu persatu apakah istilah muhasabah ada di dalam Al-Quran. Ternyata kesimpulan beliau bersama timnya bahwa Al-Quran hanya menggambarkan bentuk kata kerja, itu pun dalam bentuk fi'il mudhari,
dalam ungkapan diantaranya yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, dan seterusnya. Adapun ungkapan secara letterlek muhasabah tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Ustadz bersama tim meneliti dalam konteks kajian hadis. Lalu kemudian kesimpulan pun menjadi sama, bahwa secara letterlek ungkapan muhasabah tidak ditemukan pula di dalam hadis. Tapi kemudian istilah ini telah menjadi satu di antara kata yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Termasuk para ulama Indonesia pun dalam berbagai literasi telah menggunakan bahasa ini. Diartikan diantaranya menghitung-hitung amal, introspeksi, mengkaji diri tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke depan. Dari pengertian ini lalu muncul berbagai ekspresi, berbagai tata cara, berbagai praktek dari apa yang telah dipahami tersebut. Maka di malam akhir ujung tahun, apakah Hijriah atau Masehi, kita menemukan saudara-saudara kita melaksanakan mabit, malam bina iman dan takwa, di masjid-masjid, surau, musola, atau di lapangan terbuka. Berdoa bersama, membaca Al-Quran, tahajud bersama, mendengarkan tausiah, menangis bersama, dilantuni oleh berbagai tausiah, berbagai motivasi, dan lain sebagainya. Sekali lagi ikhwatul iman, kita perlu memahami bahwa ini adalah bentuk ekspresi dan latar belakang panjang guru dan orang tua kita untuk menyelamatkan bangsa dan generasi hari ini. Tapi kemudian ikhwatul iman, kita teringat dan memang harus selalu ingat apa yang menjadi garis syariat yang harus kita taati bersama. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mengetahui ilmunya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa di antaranya Imam Qatadah mengatakan, janganlah engkau mengatakan tahu padahal engkau tidak tahu. Engkau mengatakan melihat padahal tidak melihat. Engkau mengatakan mendengar padahal tidak mendengar. Maka ini menjadi satu di antara alarm dari Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita memiliki semangat yang tinggi, di satu sisi kita memiliki latar belakang yang panjang penuh dengan kebaikan, tapi di sisi lain ada hal-hal yang harus kita perhatikan tentang aturan dan rambu yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Maka ikhwatul iman, terkait dengan muhasabah ini, sesungguhnya telah diisyaratkan diantaranya oleh seseorang ulama yang dikenal dengan rutinitas dan eksistensinya dalam membedah berbagai masalah kejiwaan, yakni Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa seseorang itu bermuhasabah, intinya ada dua tempat. Pertama, sebelum beramal. Yang kedua, setelah beramal. Inilah kedua tempat seseorang harus bermuhasabah. Ketika Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, maka ungkapan tersebut direfleksikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa yang perlu bermuhasabah dari diri kita adalah sebelum beramal dan sesudah beramal. Apakah terpatok di akhir tahun saja? Tidak. Apakah terpatok di akhir bulan saja? Tidak. Apakah terpatok di akhir pekan saja? Tidak. Dalam setiap amalan kita dituntut untuk senantiasa bermuhasabah. Pertama,
kita bermuhasabah sebelum amal dilakukan. Apa yang harus dihitung? Pertama, apa niatnya? Apakah karena Allah atau bukan karena Allah? Karena ini akan berpengaruh terhadap pahala atau siksa yang akan kita terima. Yang kedua, apakah kita mampu atau tidak? Para ulama mengatakan ketika seseorang telah berniat tapi dia tidak mampu, maka di situ dia harus menghitung lanjut atau berhenti. Contoh kasus ibadah iman. Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah itu sudah lama berjuang bersama para sahabat di Mekah. Berbagai nama kita tahu yang masuk Islam itu tidak sedikit. Tapi Rasulullah bermuhasabah. Mungkinkah hari ini kita menggaungkan Islam di Mekah ketika orang Quraisy masih begitu besar kekuatannya, ketika umat Islam belum kuat kokoh pasukannya? Maka Rasulullah bermuhasabah, menghitung kekuatan dan pribadi yang ada. Maka beliau memutuskan, pada akhirnya kita tahu dalam sejarah, peristiwa Futuh Makkah itu terjadi setelah Rasulullah menghimpun kekuatan di Madinah. Selain niat, selain kekuatan kita mampu atau tidak untuk melaksanakan, yang ketiga, maslahat atau mafsadatnya. Ketika mau dilakukan amalan ini, lebih besar maslahat atau lebih besar mafsadat? Sedangkan kaidah dalam Islam mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan keburukan harus lebih didahulukan dibandingkan kita mengambil kebermanfaatan. Maka ikhwatu iman, bermuhasabah itu setiap waktu. Pertama, periksa apa niatnya. Yang kedua, periksa seberapa mampu kita. Yang ketiga, apakah maslahat yang lebih besar atau malah mafsadat yang akan lebih mengiringi terhadap amalan yang akan kita lakukan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Khatiman rahimakumullah, selain bermuhasabah itu menurut Imam Ibnul Qayyim melakukan perhitungan sebelum amal dilakukan. Yang kedua adalah melakukan perhitungan setelah amalan itu dilakukan. Apa yang dihitung? Pertama, kita memeriksa kembali niat. Niat itu biasanya dan akan selalu menjadi objek godaan setan, baik sebelum, ketika, ataupun sesudah beramal. Bisa jadi seseorang ikhlas ketika di awal amalan, terganggu niatnya di tengah atau ketika amalan itu dilakukan. Bahkan ada orang yang awalnya ikhlas, melakukannya ikhlas, tapi ketika amalan itu beres, terganggu keikhlasannya. Maka bermuhasabah dengan cara kita bertaubat kepada Allah, dengan cara kita introspeksi, dengan cara kita beristighfar, dengan cara kita merencanakan kembali amalan yang sudah dilakukan adalah bentuk muhasabah. Yang kedua, ikhwatul iman, kembali dihitung apa mafsadat dan maslahat apa yang telah kita lakukan. Kita punya target umpamanya dari amal soleh itu A, B, C dan seterusnya. Kita introspeksi, apakah yang kita lakukan itu telah mencapai target? Kalau dilanjutkan, efektif atau tidak? Atau ada cara yang lain? Maka inilah bentuk muhasabah setelah amalan itu dilakukan diantaranya. Ikhwatul iman, terkait tadi yang disebutkan bentuk-bentuk muhasabah di akhir tahun. Apakah ketika kita mabit di masjid, meninggalkan sesuatu yang kita takut tidak ada keterangannya, atau takut itu tidak termasuk terhadap ajaran Islam, lebih baik dibandingkan kita melakukan satu amalan kita beranggapan mudah-mudahan itu masuk terhadap syariat Islam. Karena kita tahu ikhwatul iman, Rasulullah SAW
sebagai sahibus syariah tentunya lebih tahu, lebih bisa mencontohkan bagaimana bermuhasabah sesuai dengan syariat. Maka tidak perlu kita menghususkan di akhir tahun berkumpul di masjid, di musola, di surau, tapi kita harus bermuhasabah sebagaimana Ibnul Qayyim mengatakan di setiap amalan sebelum dan sesudah. Yang kedua, terkait dengan tahajud berjamaah, belum ditemukan satu dalil pun yang mengatakan bahwa Rasulullah mensyariatkan tahajud berjamaah. Pernah Rasulullah satu saat sedang tahajud, ada seorang sahabat mengikuti Rasulullah, maka Rasulullah sengaja memanjangkan bacaannya, sengaja agar orang tersebut tidak datang kembali di malam keduanya. Maka ketika malam kedua Rasulullah SAW sengaja tidak keluar. Kenapa? Agar tahajud itu tidak disyariatkan diantaranya dengan cara berjamaah. Ikhwatu iman rahimakumullah, tentu yang tadi latar belakangnya bagus, semangatnya bagus, tapi kemudian kita harus kembali memeriksa apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak. Kemudian amalan-amalan yang lain pun sama, ikhwatu iman. Maka kita kembali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan tetap menjaga semangat yang ada padanya, itu akan lebih menyelamatkan dalam rangka kita bermuhasabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua dalam rangka senantiasa menghitung diri atas dosa dan amalan yang telah kita lakukan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.